Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus yang dahsyat. Hari ini bertemu kembali bersama saya Pendeta Neni Dieni dalam renungan kita yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Galatia pasal yang kelima. Saya ambil di dalam ayat yang ke-16 di sini dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Dan saya mengangkat tema untuk perenungan kita pada saat ini adalah hiduplah dalam roh. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-16, dia mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memasuki renungan ini, saya ingin mengajak kita untuk mendengar sebuah cerita. Ini sebuah cerita dialog antara seorang ayah dan anak ketika mereka sedang memancing. Dan di sini sang anak berkata kepada ayah pada waktu itu, "Beberapa malam aku bermimpi aneh," dia mengatakan. Dalam mimpi itu dia mengatakan ada 2 ekor singa yang tampak sedang berkelahi. Dan ini dikatakannya di dalam hatiku. Dan mereka memperlihatkan gigi-gigi mereka yang terlihat runcing tajam. Dan saat itu mereka sibuk untuk saling menerkam dan menjatuhkan. Namun ada perbedaan Bapak Ibu. Singa yang pertama dia itu terlihat baik dan tenang. Dan singa yang kedua, sang anak itu mengatakan dia menakutkan. Dan dia bertanya kepada sang ayah, apa sih maksud mimpi itu? Apakah dia mengatakan singa-singa itu gambaran sifat baik atau sifat burukku? Lalu dia mempertanyakan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Singa yang mana yang akan memenangkan pertarungan itu? Jawab sang ayah. Suatu jawaban yang tidak terduga. Pemenangnya adalah yang paling sering kamu beri makan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita melalui surat Galatia ini, yang ditulis oleh Rasul Paulus ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah merupakan sebuah nasihat, sebuah peringatan bagi jemaat yang berada di Galatia pada waktu itu, agar mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam tangan Tuhan. Jemaat yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus menasihatkan Bapak Ibu, agar jemaat yang percaya di jemaat Galatia ini, mereka tidak hidup di dalam nafsu. Oleh karena itu kita melihat firman yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, dia mengatakan hidup menurut daging atau roh. Jemaat dituntut untuk memilih. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Pilihan yang harus kita tetapkan dalam kehidupan ini. Dan pilihan itu akan membuktikan dampak apa yang akan kita peroleh. Dan kita melihat Rasul Paulus mengatakan di dalam kebenaran firman Tuhannya pada saat ini, keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawanan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan bagaimana dia menjelaskan keinginan daging itu adalah sesuatu hal yang senantiasa jauh daripada Allah. Yang berdampak kehidupan manusia hidup di dalam dosa. Karena dia mengatakan keinginan daging itu telah nyata. Di sana ada percabulan, kecemaran, ada hawa nafsu. Ada berbagai macam tindakan kejahatan dalam hidup dan kehidupan manusia. Tetapi dia mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang hidup di dalam roh, ini sangat berdampak yang luar biasa.
Saya yakin dan percaya firman Tuhan adalah ya dan amin bagi kita. Dia mengatakan ketika orang hidup di dalam roh, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang akan menerima sukacita dan berkat dan kebahagiaan. Karena apa? Ketika orang hidup di dalam roh, dia mengatakan di dalamnya Bapak Ibu Saudara-saudara ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ada kelembutan, penguasaan diri. Dan inilah yang ingin kita cari. Dan melewati cerita yang saya sampaikan awal khotbah saya itu tadi, kita juga diingatkan, pilihan itu berada di dalam tangan kita. Mana yang sering kali kita beri makan? Mana yang sering kali kita tonjolkan dalam hidup dan kehidupan ini? Apakah keinginan daging ataukah keinginan roh? Dan sekali lagi saya mengatakan keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawanan. Dia tidak dapat menjadi satu. Tetapi harapan saya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang berada di Galatia ini, hiduplah di dalam roh. Karena kita yakin dan percaya kehidupan di dalam roh akan mendatangkan sukacita dan berkat dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Karena ketika kita hidup di dalam Kristus, dan kita ini adalah milik Kristus, dan Kristus telah menyalibkan kedagingan kita. Oleh karena itu, kita dituntut untuk menjadi anak-anak terang Tuhan, yang berdampak baik di dalam. Tetapi kembali, segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali wewenang kita yang memilih. Roh atau daging. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur kami dengan kebenaran firman-Mu ini Bapa, yang mengingatkan akan keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Di mana sering kali kami menonjolkan keinginan daging kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, keinginan daging kami akan menyeret hidup dan kehidupan kami di dalam dosa. Tetapi ketika kami membawa diri dan kehidupan kami hidup di dalam roh, kami yakin dan percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami akan merasakan sukacita dan berkat, kebahagiaan dan teguh dan kekal. Pegang tangan kami Tuhan, dan inilah hidup kami. Agar kami pun mampu untuk memilih dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.